Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ya ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Baik. Dan kita di pembahasan malam ini masih di bab yang ketujuh dari bab tentang kewajiban masuk dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa yang selainnya. Sudah kita baca ayat yang ketiga dari dalil yang beliau bawakan di sini seputar kewajiban masuk dalam agama Islam secara keseluruhan. Ya. Di antara metode seorang masuk Islam secara keseluruhan itu dia menjauhi perpecahan dalam agama, dalam negerinya, dan dia komitmen dengan jamaah kaum muslimin. Ini ciri dari seorang muslim yang benar keislamannya, yang dianggap dalam masa Islam secara keseluruhan. Nah, tatkala dia telah berislam tapi dia berpecah dalam agama, dalam negerinya, maka ini bukan dari ciri seorang muslim yang dikatakan telah masuk secara sempurna. Nah, ayat yang sudah kita bacakan diterangkannya di surah Al-An'am, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Semuanya orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai', engkau Muhammad bukanlah bagian dari mereka sedikit pun. Ya. Bukanlah bagian dari mereka sedikit pun. Jadi Nabi SAW berlepas dari orang-orang yang memecah belah agamanya dan menjadi kelompok-kelompok. Itu bukan jalan Nabi dan para sahabat. Ya. Dan sudah diterangkan dari mana persatuan dalam masalah ini. Ini bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, dipahami oleh para salaf dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta yang mengikuti mereka dengan baik. Atau dia bersatu di bawah naungan pemerintah muslim yang syah. Ya. Tidak membuat partai-partai dalam negeri mereka. Makin dari mana-mana persatuan yang hendaknya diwujudkan. Ya. Baik, jadi dikenali ya dari mana-mana dalil yang beliau bawakan di sini. Kalau di ayat yang kedua kan sudah diterangkan di antara ciri masuk Islam secara keseluruhan juga, yaitu dengan cara dia mengingkari taghut. Ya, atau lawannya dia berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ya, itu di antara ciri seorang muslim. Dia ingkari taghut dan dia berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Maka diterangkan di sini dari ayat seluruhnya menunjukkan akan kewajiban masuk dalam agama Islam secara keseluruhan. Ya. Baik.
sampai pada yang ayat yang ketiga yang sudah diterangkan tadi. Ya, terdapat padanya dari faedah pokok penjelasan tentang kewajiban masuk Islam secara keseluruhan. Nah, dengan cara menjauhi dari perpecahan dan perselisihan dalam agama. Nah, komitmen dengan jamaah dengan dua maknanya yang sudah diterangkan. Ya. Dan juga ada faedah-faedah lainnya dari ayat ini sudah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya. Tapi berikutnya kita lihat di dalil yang keempat sekarang dari pembahasan beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bi qoulihi ta'ala yauma tabyaddu wujuhun yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Al-ayah. Tabyaddu wujuh ahlus sunnati wal i'tilaf. Wa taswaddu wujuh ahlul bid'ah wal ikhtilaf. Kata beliau, ya, qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, itu beliau dan ayahnya. Ya, pada firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari tatkala wajah-wajah memutih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Ini ayat di surah Al-Imran ayat 106. Ya. Kata Ibn Abbas, tabyaddu wujuh ahlu sunnati atau tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal i'tilaf. Wajah-wajah ahlu sunnah dan yang bersatu itu akan memutih. Sedangkan wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal ikhtilaf. Sedangkan yang dikatakan wajah-wajah menghitam adalah ahli bid'ah dan ahli perpecahan. Nah, baik. Ini ayat kalau kita baca kelanjutan ayatnya terangkan di surah Al-Imran ya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Ya. Fadhuqul 'adzaba bima kuntum nanti lihat ya, saya tidak ingat ayatnya itu. Akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba. Coba nanti dicek ya di surah Al-Imran ayat 106. Sebentar ya. Ya, dikatakan di kelanjutan ayatnya, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Itu dua ayat ya, ada 106 107. Ya, supaya lebih sempurna dari pembahasannya dilihat ayat atau kelanjutan dari makna ayat setelahnya ya. Nah, jadi ada hari kiamat itu maksudnya adalah hari-hari yang ada wajah yang memutih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Yang diterangkan oleh Allah di lafaz setelahnya, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang menghitam wajahnya, ya, maka dikatakan di situ akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian kafir setelah keimanan kalian? Fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah siksaan ya dengan sebab
kekafiran kalian. Dengan sebab kekafiran kalian. Ya, lihat setelahnya diterangkan wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Ya. Dan adapun orang-orang yang memutih wajahnya, memutih wajah-wajah mereka, ya, mereka berada di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun. Ya, mereka kekal dalamnya, maksudnya dalam surga ya, dalam surga. Baik. Ini ayat yang sangat agung menjelaskan tentang kewajiban masuk Islam secara keseluruhan juga dari orang penulis rahimahullah taala. Ya, beliau bawakan yang pertama atau beliau di sini beliau membawakan dari perkataan Ibnu Abbas ya. Dari tafsir Ibnu Abbas tentang ayat ini. Nah, dikatakan tadi di awal qala Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas dimaklum ya. Ini sudah kita lewati juga dari biografinya di bab-bab sebelumnya. Ya, nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Beliau dan ayahnya dua orang sahabat. Ya. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayah Ibn Abbas ini yang bernama Al-Abbas, itulah paman Rasulullah. Nah, saudara dengan ayah beliau yaitu Abdullah. Nah, jadi kalau di bahasa kita apanya Nabi ini? Hah? Ibn Abbas ini apanya Nabi? Bukan. Hah? Anaknya pamannya, berarti apanya? Sepupu satu kali, gitu kan? Bukan keponakan ya. Karena Al-Abbas, ayah Ibn Abbas dan Abdullah, ayah Nabi kan saudara, gitu kan? Ya, masing-masing punya anak. Maka anak-anaknya ini namanya apa? Sepupu. Jadi Ibn Abbas ini adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dia lebih muda ya, lebih muda. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ya, 3 tahun sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dan beliau wafat itu di tahun 60-an atau 68 Hijriah. Ya. Ini Abdullah bin Abbas. Ya, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya banyak keutamaan. Ya, dia seorang ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih juga. Nah, kemudian dari sisi hafalan juga beliau dari sahabat yang sangat luas hafalannya. Akan masuk dari sahabat-sahabat yang digolongkan oleh para ulama dari 7 orang sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kan ada 7 orang ya. Ini sering diulang-ulangi. Yang pertama yang paling banyaknya siapa? Abu Hurairah. Kemudian yang kedua Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat ini Ibnu Abbas. Yang kelima masih ingat? Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh adalah Aisyah bintu Abi Bakrin. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, itu 7 orang sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu digabung dalam 2 bait syair oleh para ulama, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal khimru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Yang paling banyak meriwayatkan athar ya, yang pertama adalah Abu Hurairah, setelahnya Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, dan wal khimru tinta itulah Ibnu Abbas. Kal khudri yaitu Abu Sa'id Al-Khudri tadi, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Wa Jabir, Sayyidina Jabir bin Abdullah
wa zaujatun Nabi. Ya, itu zaujatun Nabi maksudnya istri Nabi SAW yaitu Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, ini 7 orang sahabat ya. Dari sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ibnu Abbas. Ya. Dan tafsir yang diterangkan tadi itu ada juga dari riwayat yang lain dari Ibnu Umar dan Abu Sa'id, tapi dilemahkannya oleh para ulama. Ya. Dan yang diterangkan di sini oleh penulis dari riwayat Ibnu Abi Hatim, dan selainnya ya diterangkan, ya, walaupun juga padanya ada kelemahan, tapi maknanya betul. Ya, maknanya adalah hal yang benar. Ya, kalau kita lihat dari penafsiran ayat ini secara luas, itu diterangkannya oleh para ahli tafsir dari uraian para sahabat yang lainnya. Ya, ini kan ada 2 kelompok di sini. Ada wajah-wajah yang memutih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Ya, kalau Ibn Abbas tadi menafsirkan wajah yang memutih itu wajahnya ahli sunnah. Ya, wajahnya ahli sunnah. Adapun yang menghitam wajah ahli bidah. Baik. Itu dari makna betul ya, masuk di situ. Ya, dan ayat ini lebih luas sebenarnya dari pembahasan maknanya, karena dikatakan tadi dalam Al-Quran, di ayat setelahnya dirinci oleh Allah. Ya, fa'amal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka menghitam, maka dikatakan, apakah kalian kafir setelah imannya kalian? Berarti yang menghitam itu masuk juga padanya orang-orang kafir. Ya, dari kalangan kaum musyrikin, ahli kitab, Yahudi, Nasara, ya, dan orang-orang munafik. Ya, ini semuanya dikatakan dari orang-orang yang kafir. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipahami ya? Ini lebih luas dari mana ayat sebenarnya kalau kita lihat dari kelanjutan ayatnya. Adapun yang memutih wajahnya itulah orang-orang yang beriman, ya, yang berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Ya, ayat ini ditafsirkannya oleh para ulama dengan beberapa penafsiran. Kapan wajah-wajah mereka memutih dan kapan wajah-wajah mereka menghitam? Ini kan 2 golongan. Jadi ada yang mengatakan yang pertama itu adalah tatkala mereka dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar. Ya. Jadi wajah orang-orang yang beriman itu memutih. Dan wajah orang-orang yang kafir akan apa? Menghitam. Terlihat ketika mereka bangkit dari kuburnya. Nah, itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ya, dari makna wajah-wajah yang menghitam dan ada wajah-wajah yang memutih tatkala mereka membaca kitab-kitab mereka sendiri. Ya. Ada orang-orang yang beriman diberikan kitabnya dari arah kanannya kan? Ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Itu kan? Ada orang-orang seperti itu. Inilah orang-orang yang beriman. Ada juga yang diberikan kitabnya dari arah kirinya atau dari arah belakangnya. Ya, wa amma man utiya kitabahu bi shimali. Ada juga di ayat yang lain wara'a dhahri, dari belakang punggungnya. Ini kan 2 golongan. Jadi orang-orang yang diberi kitab dari arah kanannya itulah orang-orang yang beriman. Ini pendapat yang kedua ya. Ketika mereka membaca kitabnya, ya, maka wajah mereka memutih. Ya. Adapun yang diberi kitab dari arah kanan, dari arah kiri dan dari belakang, itu ketika mereka membaca kitabnya, wajah mereka menjadi apa? Menghitam. Nah, itu di kondisi yang kedua. Di kondisi yang ketiga dari penafsiran yang lain, ada wajah yang memutih, ada wajah yang menghitam. Tatkala mereka melihat mizan dari timbangan amalan mereka pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka itu akan
memutih wajahnya. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih berat timbangan kejelekannya, itu akan apa? Menghitam wajahnya. Ya. Itu di kondisi yang ketiga ya, dari penafsiran ulama dalam masalah ini. Kondisi yang keempat, ya diterangkan juga oleh ulama yang lain. Nah, ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Ya kan sudah kita ketahui ya. Yang melihat Allah pada hari kiamat itu siapa? Apakah seluruh makhluk? Atau hanya sebagian saja? Hanya sebagian kan? Siapa yang melihat Allah pada hari kiamat? Orang-orang yang beriman. Ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, ceria. Itu di antara penafsirannya. Memutih. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya mereka apa? Melihat. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya. Ini dan yang semisal mereka dari kaum musyrikin misalnya kan, itu ada rincian ya. Kalau dia orang yang kafir, jelas mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena dikatakan di ayat yang lain, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Ya. Innahum, semuanya mereka ya, orang-orang kafir tadi, dan an rabbihim, dari memandang pada Rabbnya mereka terhalang, terhijab. Jadi mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang-orang munafik juga seperti itu. Hanya kata para ulama, orang munafik mereka melihat Allah dalam keadaan Allah murka kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Wajah-wajah yang tidak melihat Allah ini, dan juga wajah-wajah orang-orang munafik, itu menghitam pada hari kiamat. Sedangkan wajah-wajah orang-orang yang beriman, mereka yang melihat Allah akan memutih pada hari kiamat nanti. Jelas ini ya? Baik. Mungkin dari penafsiran ya. Sebenarnya di penafsiran yang keempat tadi itu panjang ya. Ya, dihadirkanlah ketiga seluruh makhluk. Kemudian ditanyakan kepada mereka, ya, apakah kalian mengenal Rabb kalian? Itu sebelumnya diperintah ya. Mereka ini dikembalikan kepada apa yang mereka sembah di muka bumi ketika itu. Jadi orang-orang musyrik, mereka dikumpulkan, dikembalikan kepada siapa yang mereka sembah di muka bumi. Ya. Kepada berhala-berhala mereka. Ya, tinggallah orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi, Nasara, dan juga orang-orang munafik. Ya. Serta orang-orang yang beriman ketika itu. Ditanyakan kepada orang-orang yang beriman, apakah kalian mengenal Rabb kalian? Ya, mengenal Allah. Ditanya begitu ya, siapa Rabb kalian? Kata mereka, orang-orang yang beriman, Rabb kami adalah Allah. Ya. Orang-orang munafik juga seperti itu menjawab. Mengaku juga mengenal Allah. Demikian pula Alkitab. Hanya bedanya ketika Allah menampakkan dirinya pada hari kiamat, terlihat oleh orang-orang yang beriman, dan mereka langsung sujud ketika itu, langsung tersungkur sujud. Adapun orang-orang yang kafir yang tidak melihat Allah, mereka tidak bisa sujud. Ya. Orang-orang munafik mereka tidak bisa sujud juga, tapi karena mereka ketakutan di situ. Ya, melihat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Jadi yang sujud tadi itulah orang-orang yang memutih wajahnya pada hari kiamat. Dan yang tidak melihat Allah, yang tidak bisa sujud, mungkin pula orang-orang munafik tadi, ini menghitam wajahnya.
Ya, mereka menghitam wajahnya. Jadi penafsiran ayat ini luas sebenarnya. Ya. Penulis ini beliau rahimahullah taala membawakan satu sisi penafsiran dari para as-salaf. Beliau bawakan dari penafsiran Ibn Abbas. Ya. Walaupun ada ulama yang melemahkannya, tapi penafsiran ini itu semana dengan penafsiran sahabat yang lain. Dari penafsiran sahabat yang lain. Kita bacakan dari penafsiran sahabat yang lain ya. Diterangkannya oleh para ulama. Ya. Dalam penafsiran ini. Agar lebih jelas ketika kita membaca ayat yang dibawakan oleh penulis di sini. Ya, telah sabit dalam riwayat yang Ahmad dan selainnya ya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan juga Syekh Muqbil. Nah, dari seorang tabi'in yang bernama Abu Ghalib dari Abu Umamah. Ya, Abu Umamah kan sahabat Al-Bahili. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata di situ annahu ra'a ru'usan mansubatan. Ya. Beliau melihat ada kepala-kepala yang ditancapkan. Ya. Ala daraji masjidi Dimashq. Di tangga-tangga dari masjid Damaskus ketika itu. Ini zaman para sahabat ya. Jadi beliau melihat ketika itu ada kepala-kepala. Kepala-kepala apa ini? Hah? Yang dipenggal begitu ya. Kepala manusia sudah mati. Sengaja ditampakkan di tangga-tangga pintu masjid di Damaskus ketika itu. Ya. Faqala, maka beliau berkata, kilabun nar, kilabun nar. Ya. Anjing-anjingnya neraka, anjing-anjingnya neraka. Ini kepala-kepala ini adalah kepala-kepala orang-orang Khawarij. Ya. Yang dipenggal ketika itu ya oleh pemerintah. Orang-orang yang suka mengkritik pemerintah seperti itu di zaman dahulu. Ya, dipenggal kepalanya. Ya. Dipahami ya? Kata Abu Umamah, kilabun nar, kilabun nar. Ya, anjing-anjingnya neraka, anjing-anjingnya neraka. Nah. Kata beliau, syarrul qatla tahta adimis sama. Ya, mereka ini sejelek-jelek bangkai yang terbunuh di bawah kolom langit. Ya, wa khairu qatilin man qataluhu. Dan sebaik-baik yang terbunuh oleh orang yang mereka bunuh. Ya, jadi orang-orang Khawarij itu ketika mereka dibunuh itu sejelek-jelek yang terbunuh di bawah kolom langit. Ya, tapi orang-orang yang mereka bunuh, yang dibunuh oleh Khawarij maksudnya ya, itu sebaik-baik apa? Yang terbunuh ya di muka bumi. Nah, kemudian beliau berkata di situ, "Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Kemudian Abu Umamah Al-Bahili beliau membaca ayat tadi itu. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya, hari tatkala wajah-wajah memutih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Nah, maka dikatakan ketika itu oleh Abu Ghalib, seorang tabi'in tadi, murid Abu Umamah, kata beliau faqala, dikatakan situ faqala lahu Abu Ghalib, ya, asami'tahu min Nabi sallallahu alaihi wasallam atau asami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Abu Ghalib, apakah engkau dengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, maksudnya apa tadi? Kepala orang Khawarij atau orang-orang Khawarij itu adalah anjing-anjing yang neraka. Nah, sejelek-jelek bangkai yang terbunuh di muka bumi dan sebaik-baik yang terbunuh adalah orang yang mereka bunuh. Apakah kamu dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu? Ya, kata Abu Umamah ketika itu, nah, faqala Abu Umamah, ya, lawalam asma'uhu illa
marratan aw marrataini aw thalathan aw arba'an aw khamsan aw sittan aw sab'an, lama hadatstukumuhu. Ya. Andai kata aku tidak mendengarnya kecuali 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ya, ini saking banyaknya beliau dengarkan dari Nabi SAW. Bukan sekali beliau dengar, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, bukan 5 kali, bukan 6 kali, bukan 7 kali. Banyak sekali beliau dengarkan dari Nabi SAW. Maka aku tidak akan menceritakannya kepadamu. Ya, maka aku tidak akan menceritakannya kepadamu. Ya, ya. Athar ini sahih ya. Dari riwayat Ahmad dihasankan tadi oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil. Ya, rahimahumullah taala. Dipahami ya? Mirip dengan athar yang dibawakan oleh penulis di sini dari Ibn Abbas, walaupun tadi ada kelemahan. Ya. Tapi dia mirip dengan athar apa tadi? Abu Umamah. Yang kesimpulannya di situ telah terlihat. Ya. Wajah-wajah yang memutih itulah wajah ahli sunnah. Dan wajah-wajah yang menghitam itulah wajah-wajah apa? Ahli bid'ah. Ya. Dipahami ya? Baik. Akhirnya dari pembahasan athar yang mulia ini ya. Walaupun tadi sudah kita terangkan ya, ayat ini kalau mau dilihat penafsiran lebih umumnya itu lebih luas tadi ya. Masuk padanya orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin, ahlul kitab, dan juga orang-orang munafik yang menghitam wajahnya pada hari kiamat. Adapun yang beriman itulah orang-orang, atau adapun yang memutih wajahnya itulah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Ya. Dipaham ya? Itu dari keluasan mana ayat yang sudah diterangkan tadi itu. Ya, di sini sisi pendalilannya jelas ya. Diterangkan oleh para ulama. Ya. Nah, di sini menunjukkan akan wajibnya seorang kewajiban masuk dalam agama Islam secara keseluruhan. Ya. Tatkala dia bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah yang dikatakan dari ahli Sunnah tadi itu. Nah, ini dari bentuk masuk Islam secara apa? Keseluruhan. Dia bersatu. Nah, dikatakan situ ahli sunnati wal i'tilaf. Wajah ahli sunnah dan orang-orang yang bersatu. Adapun yang menghitam itulah wajah ahli bid'ah wal ikhtilaf. Wajahnya ahli bid'ah dan orang-orang yang apa? Yang berpecah. Ya, dipahami ya? Baik. Jadi orang-orang yang dikatakan ahli bid'ah itu mereka tidak iltizam, ya, komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bukti mereka tidak masuk Islam secara apa? Keseluruhan. Karena dikata mereka masuk Islam secara keseluruhan, mereka komitmen dengan syariat, maka mereka akan menjadi ahli sunnah. Mereka akan menjadi apa? Ahli sunnah wal jamaah. Dipahami ya? Baik. Itu bukti mereka tidak berislam secara keseluruhan. Ya, tidak komitmen. Andai kata mereka komitmen, mereka tidak akan berpecah. Ya. Mereka tidak akan apa? Berpecah. Mereka akan menjadi ahli sunnah. Ini diterangkannya oleh para ulama dari penafsiran dari mana ayat ini. Tapi pada dari penafsiran dari perkataan Ibn Abbas di sini ya. Nah. Baik, sekiranya dari ringkasan dari pembahasan yang diterangkan oleh penulis di sini ya. Jadi saya kira jelas. Di sini ada pokok penjelasan tentang kewajiban masuk Islam secara keseluruhan ya, dengan menjaga atau komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah dari apa? Ciri seorang masuk Islam secara keseluruhan. Ini sebenarnya pembahasan ini masih berkaitan ya dengan ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis. Ya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Dipahami ya? Jadi padanya ada kewajiban masuk Islam secara keseluruhan dari pembahasan yang telah kita terangkan tadi itu. Dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita
tercelanya dari bid'ah. Dan nanti kita akan terangkan ya bab khusus tentang masalah bid'ah ini ya. Dan juga padanya diterangkan dari ayat ini juga penjelasan pada hari kiamat nanti itu ada dua bentuk wajah manusia pada hari kiamat. Ada yang memutih, ada yang menghitam. Ya, ada yang memutih dan padanya ada yang menghitam. Dari sini juga penjelasan tentang penetapan akan hari kiamat. Ya, hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia. Ya, hari ditimbangnya amalan-amalan. Dan seorang hendaknya dia berdoa kepada Allah agar dia dimasukkan dari golongan orang-orang yang wajahnya memutih pada hari kiamat. Jangan sampai dia masuk dari golongan orang-orang yang menghitam wajahnya tatkala amalannya dicampuri oleh dosa dan maksiat. Ya, sekadar itulah wajah itu akan apa? Akan menghitam pada hari kiamat. Semakin parah dosanya, ya, semakin dia kafir kepada Allah, maka ini akan semakin hitam wajahnya. Ya, semakin dalam dari kekafirannya atau bid'ahnya, dosa dan maksiat yang diperbuat, sekadar itulah wajah itu akan apa? Menghitam pada hari kiamat nanti. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Ini sekilas dari pembahasan ayat yang bisa diterangkan dan cukup ya insyaallah taala dari pembahasan kita di malam hari ini. Baik, silakan kalau ada yang kurang dipahami ditanyakan. Ya, tadi saya terangkan ya, ada 4 keadaan manusia itu wajahnya menghitam dan wajahnya memutih. Masih ingat tadi yang pertama? Ketika dibangkitkan dari kuburnya di padang mahsyar nanti ya, menuju padang mahsyar. Yang kedua apa? Ketika mereka membaca kitab amalan mereka. Ya. Ini harusnya dihayati ya, dipahami dengan baik. Jadi ada orang yang membaca kitabnya itu akan gembira. Dengan itu dia apa? Memutih wajahnya. Karena kitabnya penuh dengan amalan-amalan yang soleh. Ya. Ada yang kedua yang menghitam wajahnya. Ketika dia membaca kitabnya dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Ya. Kalau dia kafir, atau mungkin dia muslim tapi pelaku bid'ah misalnya, atau mungkin dia muslim tapi dosa maksiat juga dia lakukan, itu sekadar itulah wajahnya akan apa? Menghitam. Nah, tempat yang ketiga tadi apa? Ya, ketika dia melihat timbangan amalannya, itu juga yang memutih wajahnya ketika dia lihat timbangan kebaikannya itu akan berat. Adapun yang menghitam wajahnya ketika dia melihat timbangan kejelekannya yang berat. Dan yang keempat apa? Nah, ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Itulah tadi yang sudah diterangkan ya. Orang-orang yang beriman, mereka melihat Allah, mereka kenal Allah sehingga mereka sujud ketika itu. Adapun orang-orang yang kafir, intinya melihat Allah, mereka tidak bisa sujud. Dan orang-orang munafikin juga seperti itu. Baik. Akhirnya dipahami ya. Ini 4 penafsiran tadi itu diterangkan ya oleh ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini. Baik. Kita berdoa kepada Allah semoga kita digolongkan dari orang-orang yang diputihkan wajahnya pada hari kiamat dan dijauhkan dari orang-orang yang digelapkan wajahnya pada hari kiamat nanti. Innahu waliyadzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.